Ini menggambarkan tentang bagaimana keluarga yang menjadi sebuah surga bagi semua anggota keluarga. Kata merindukan untuk kata keluarga ini adalah surga. Nah, diawali dari penggalan syair lagu itu, dia mengawalinya dengan aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu Tuhan dan Raja-Ku, dan seterusnya sampai dengan akhir keluargaku adalah surga. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, apa yang digambarkan dalam syair lagu ini dapat dialami oleh semua keluarga Kristen. Jika Tuhan menjadi kepala dalam keluarga atau rumah tangga kita, seluruh anggotanya itu saling menghormati seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus dalam bacaan kita hari ini. Nah, Rasul Paulus dalam bacaan ini dengan tegas mengingatkan kepada keluarga-keluarga Kristen untuk mereka saling menghormati seorang akan yang lain. Tuntutan untuk saling menghormati itu mencakup semua orang yang hidup bersama dalam keluarga. Kata merindukan untuk ada di tengah-tengah keluarga. Kata ingin supaya ketemu keluarga itu keluarga yang terhormat, keluarga yang orang bilang bisa jadi teladan. Nah, kalau kita mau untuk kita ada dalam semua itu, maka kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita bisa memaknai kehidupan keluarga. Diawali dengan ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga di situ. Dibilang oleh Rasul Paulus begini. Rasul Paulus menasihatkan agar anak-anak taat untuk menghormati ayah dan ibunya. Mereka sebagai orang tua di dalam Yesus. Taat ini berarti dalam kamus bahasa Indonesia itu sikap tunduk, patuh, setia, menurut, dan tidak berbuat curang. Itu berarti bahwa anak-anak yang taat, yang patuh, yang menurut kepada orang tua adalah anak-anak yang mau menjalankan hukum yang kelima. Hukum yang kelima bilang bahwa Allah memerintahkan agar seorang anak menghormati orang tuamu supaya panjang umurnya. Kalau kata umur panjang berarti kata harus taat kepada orang tua. Kata harus tunduk kepada orang tua sebagaimana perintah dalam hukum yang kelima. Yesus juga menegaskan hal yang sama seorang anak dia wajib untuk menghormati ayah dan ibunya dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Itu dalam Keluaran 20 ayat 12. Kalau kita lihat dalam di Injil Matius pasal 19 ayat 19 menegaskan itu kepada kita. Dengan demikian sikap seorang anak yang taat dan hormat kepada orang tuanya itu merupakan sikap nyata seorang anak yang takut akan Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua itu berarti bahwa kita takut akan Tuhan. Ketika seorang anak taat dan dia tunduk kepada orang tua dan menghormati orang tuanya, ia sedang memperlihatkan kehidupan yang benar dalam firman Tuhan. Mengapa itu penting? Anak-anak harus taat kepada orang tua dan menghormati orang tua. Sebab ayah dan ibu adalah orang yang pertama Tuhan pakai untuk melahirkan, untuk membesarkan, merawat kita dan mengasuh kita sebagai seorang anak saat kita ada di dalam dunia. Dan kewajiban kita sebagai seorang anak itu harus menghormati Allah, harus dinyatakan lewat kewajiban kita taat dan hormat kepada orang tua. Jadi kalau anak-anak kata mau hidup umur panjang, kata mau kehidupan kata itu di depan terbentang masa depan yang indah, maka mari kita menghormati orang tua kita. Kalau orang tua ngomong apa kita tunduk kepada mereka. Jangan pernah melawan. Apalagi kehidupan kita, kehidupan lahir di masa-masa yang berbeda. Kalau orang tua mungkin mereka lahir di zaman kolonial, atau lahir di zaman milenial, mungkin berbeda. Tetapi kita harus tunduk dan taat kepada mereka sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Paulus bicara tentang upah dan sikap seorang anak yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Ia punya masa depan yang luar biasa. Itu berarti bahwa
anak-anak yang ada di dalam gereja, di dalam ruang gereja ini, mari kita